Bible pun ada. Cuman kok nggak tahu. Yesus aja berkata. Itu tadi siapa yang mengatakan? Ya Allah. Beuh. Allah langsung mengatakan seperti itu. Iya, melalui Jibril. Seperti analogi yang kusampaikan tadi ke kau, Dinda. Ketika aku mengatakan suatu kalimat, kusuruh kau hafal. Setelah kau hafal, kau bacakan lagi, benar nggak apa yang kau katakan tadi selaras dengan apa yang kau katakan. Setelah aku buktikan selaras, kan gitu. Setelah kau katakan, kusuruh kau menuliskannya, begitu. Sama halnya seperti apa yang dialami oleh Musa, yang tertulis dalam kitab Keluaran 20, kan gitu juga Musa. Dia naik ke gunung Sinai, turun dia ke bawah, dia bawa 2 loh batu, di mana dia katakan 2 loh batu itu berasal dari Tuhannya. Kalau gitu, lain gugat itu nggak betul, itu berarti 10 hukum Taurat yang dikatakan Musa datang dari Tuhannya itu. Dan Yesus pun dalam Bible mengatakan juga perihal tentang agama. Apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kau tak layak masuk kerajaan Allah, katanya. Yang melebihi ahli Taurat itu siapa? Islam. Ahli Taurat, orang Yahudi itu melakukan tefilah, ibadah sholat itu mereka 1 hari 3 kali, kami 5 kali. 5 kali dijalankan nggak bang tiap hari? Gimana? Kan gitu. 5 kali dijalankan tidak. Nah, masalah menjalankan atau tidak menjalankan itu kembali kepada pribadi oknumnya. Yang penting ada perintahnya gitu loh. Kalau dijalankan berarti kita adalah orang yang dikatakan oleh Yesus masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa? Melebihi dari ahli Taurat. Kan gitu. Contoh lagi nih, ahli Taurat itu tefilah mereka itu 1 hari 3 kali mereka beribadah. Kristen kenapa seminggu sekali? Kan lebih mundur itu daripada ahli Taurat. Gak mungkin lah kalian masuk kerajaan Allah, kata Yesus. Kan gitu. Yahudi umat 3 kali sehari, Kristen umat seminggu sekali. Kalau gini bang, kalau seminggu sekali itu kan, tunggu dulu, umat Yahudi mereka itu ibadah puasa 1 bulan atau berapa lama itu 3 hari. Orang Kristen nggak puasa-puasa. loh, dari mana bang nggak tahu? Dari mana bang tahu nggak puasa-puasa? Itu pribadi kami bang, masing-masing bang. Siapa yang nyuruh kau puasa? Individu. Hah? Siapa yang nyuruh kau puasa? Siapa yang nyuruh kau puasa? Nah, Ada aja bang nih, masa nggak tahu bang siapa nyuruh puasa? Apa nggak pernah Kristen? siapa nggak pernah Yesus nyuruh Kristen puasa ya nggak? Paulus pun nggak pernah memerintahkan untuk berpuasa ya nggak kok. Nggak ada kalian diajarkan puasa. Nggak pernah Yesus itu ngajarkan orang Kristen itu di luar Bani Israel itu puasa, nggak ada. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah lisannya langsung mengatakan berpuasa. Tetapi apa yang diajarkan Yesus mengikat kepada hukum Taurat. Ketika dia berkata dalam Matius 5, 17-18. Jangan kamu mengira aku datang ke dunia untuk menghapus hukum Taurat dan membatalkannya. Karena lebih baik bumi dan isinya dihancur daripada 1 iota dari hukum Taurat dibatalkan. Nah, bahagian dari ketentuan Taurat, ya, yang menjadi ketentuan hukum bagi Bani Yakub, Ulangan 33 nomor 4. Ada dia tentukan untuk berpuasa yang disampaikan oleh Musa di dalam kitab Ulangan gitu loh. Ada gitu loh. Tapi kalau untuk Kristen mana ada yang nggak ada. Nah, ketika kau berpuasa pandai-pandaian namanya. Ada optimis ini. Kalau kami ada perintahnya, Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 185. Berpuasa di bulan Ramadan gitu. Makanya tadi aku bilang kalau kalian kan nggak puasa. Kalaupun puasa pandai-pandaian kalian. Gimana Dinda? Jadi kalau aku tanya abang gini, mengenai Yohanes 14 ayat 6 itu, coba abang kaji maknanya itu gimana? Abang jangan munafik lah dulu. Oke, maknanya ya. Iya, abang mendalam lah dulu. Ya, kita baca dulu isinya ya. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Oke, itu bahasa Indonesia atau bahasa Aramaik?
Yang barusan kulafazkan tadi bahasa Indonesia atau bahasa Aramaik? Apa? Yang barusan kulafazkan tadi, yang kubacakan tadi bahasa Indonesia atau bahasa Aramaik? Indonesia. Indonesia. Yesus itu orang Indonesia atau orang Yahudi? Jangan mengarah ke situ, abang jawabnya. Mengarah ke situ. Contoh ini, orang membuat perkataanku dalam bentuk bahasa apa, misalkan bahasa Inggris. Sementara aku orang Indonesia, nggak mungkin lah itu perkataanku. Tidak. Untuk membuktikan perkataanku itu dalam bentuk bahasa Inggris, harus dihadirkan dulu perkataanku dalam bentuk bahasa Indonesia. Lalu dikomparasikan dengan tulisan yang bahasa Inggris yang diklaim itu adalah perkataanku. Adakah kesalahan ketika dalam penerjemahannya dari bahasa Indonesia ditranslitkan ke bahasa Inggris? Dikaji dulu. Ditakutkan aku ngomongnya makan, diterjemahkan ke bahasa Inggris, kan gitu, ditranslate ke bahasa Inggris, tertulisnya tidur. Makanya saya bilang, bagaimana kalian yakin itu perkataan Yesus seperti itu narasinya, sementara Yesus itu bukan orang Indonesia. Terjemahan di original teks Bible kalian lagi bahasa Yunani, sementara Yesus bukan orang Yunani, dia orang Yahudi. Dia berbicara dengan bahasa Aramaik, di mana Aramaik dan Ibrani dan bahasa Arab itu satu rumpun. Tapi kalau ke bahasa Yunani itu bertolak belakang, jauh kali. Jadi, kalaupun kita kaji kalimat yang tertulis dalam Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, aku di sini nggak tahu siapa. Nggak tahu kita. Nggak bisa dikatakan si aku ini adalah Yesus. Aku di sini adalah, kalau karena dia dalam bentuk bahasa Indonesia, aku di situ adalah LAI. Si LAI aku itu tadi. Bukan Yesus, karena LAI tidak mengkomparasikan dan tidak mendampingkan terjemahan yang dia buat dengan original teksnya. Rasulullah yakin Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Ketemu nanti sama Yesus, besar kemungkinan Yesus membantah itu. Karena apa? Yesus berkata, kau dengar perkataan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hey, apa kata Yesus? No, stupid. I am Yahudi. I am speaking Aramaic. You're speaking Indonesian. No, no, no. This is no I am, kata Yesus. Lalu diselidiki, siapa pelaku ini? Siapa pelakunya ini? Yang mengatakan aku ini siapa? Rupanya LAI. Dinda. Kalau kami ya dari 1500 tahun yang lalu sampai detik ini ya konsisten dengan original teks kami. Bisa dibuktikan ketika ibadah haji ataupun umrah, seluruh manusia di atas bumi ini kumpul di Masjidil Haram. Ketika imam baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, makmumnya di belakang tahu yang dibaca surah Al-Fatihah dari seluruh bangsa gitu loh. Nah, kalau perkataan Yesus termuat dalam Bible, kau bacalah dalam bahasa Indonesia ini kan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 nomor 6. Kan gitu. Orang Zimbabwe bacanya Bang, halo bang. itu bunyinya. Belum lagi misalkan orang Afrika membacakan Bang. Oi Bang Faruk. Bang. Bang. Atas dasar apa kau katakan? Halo, Bang. Apa Bang. yang kau bacakan, apa Halo. yang kau narasikan, sama dengan apa yang dibacakan dan dinarasikan orang Zimbabwe dan juga orang Afrika. Halo. Bang Faruk. Di saat abang bilang kuluk, sanksi aku abang sebulan lagi setruk lah. Lu kok jadi nyerang pribadi? Iya, setruk pula nanti abang. Ya, kenapa aku bilang kayak gitu? Aku kan nggak pandai. Aku nggak tahu bahasa Zimbabwe, bahasa tapi Afrika, gini loh bang, gitu. gini bang, kalau memang abang orang beragama yang bisa dibilang kuat di mana, nggak boleh begitu. Loh, kenapa nggak boleh?
Ya masa begitu kan udah menghina itu. Loh, lucu. Emangnya kitab kau bahasa Zimbabwe? Lucu kau. Bukan menghina. Aku nggak tahu bahasa Zimbabwe. Aku mau mengkorelasikan. Ketika kau baca Yohanes 14 nomor 6, andai kan di Zimbabwe dan juga Afrika ada juga Bibelmu, Bibel juga ada di sana, ada juga di situ narasi Yohanes 14 nomor 6. Bisakah kau yakinkan apa yang tertulis di dalam Bible Yohanes 14 nomor 6 sama dengan apa yang tertulis dalam Bibelnya Zimbabwe dan Afrika Yohanes 14 nomor 6? Nggak mungkin sama, pasti beda. Tapi kalau aku di penjuru negeri manapun aku pergi, kalau dia membacakan surat Toha yang 14 misalkan, bacaanku sama dengan bacaan dia pun sama dengan bacaanku. Aku memahami bacaan dia memahami bacaanku. Aku memahami ayat yang dia baca, dia pun memahami ayat yang ku baca. Kalau klien Kristen, kau baca Yohanes 14 nomor 6, orang Zimbabwe-nya kuluk. Orang Afrikanya pada Lalu ketika kalian bersamaan bertiga membaca, orang Indonesia yang baca Yohanes 14 nomor 6, orang Afrika membaca Yohanes 14 nomor 6, Zimbabwe membaca Yohanes 14 nomor 6, lalu datang orang keempat mendengarkan yaitu aku pikir kalian berantem. Jadi kupikir kalian berantem jadinya. Soalnya kau baca ini, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam waktu yang bersamaan, orang Zimbabwe bilang, kuluk. Orang Afrika bilang, harakukur. Bang. Aku Halo, orang Bang. keempat, Bang. tengoknya orang itu berantem. Bang. Padahal kalian lagi baca Bible. Halo. Mungkin itu akan terjadi. Kenapa Bang. Finis? Apa ajaran Islam hanya untuk menghina, Bang? Ajaran Islam apa untuk menghina? Kau bilang. Bang Dio, tolong Bang Dio. Ada Abang gitu kan? Abang gitu kan? Abang seolah-olah nggak beriman loh. Enggak terima. Tapi aku berikan analogi menghina, aku bilang aku. Kurang asam kok kayak gitu, menghina aku bilang. Ini analogi gitu loh. Kalau memang aku menghina, coba kau komparasikan. Kau bawa Bibel kau ke Zimbabwe, Bawa ke Zimbabwe. Bawa Bibel kau ke Afrika, bawa Bibel kau ke Afrika. Kalau memang di Afrika ada Bibel, suruh orang itu baca Yohanes 14 nomor 6, kau baca Yohanes 14 nomor 6. Dalam waktu bersamaan sama kalian baca. Orang ketiga yang mendengar dipikir kalian berantem. Berantem karena nggak selaras, nggak sama kosakatanya. Dan yang didengarkan berbeda gitu loh. Kalau aku, pergi pun aku kemanapun, ya kan? Kemanapun aku pergi di penjuru dunia ini, ketika orang itu baca Al-Fatihah, aku tahu dia baca Al-Fatihah. Apalagi kalau aku sudah belajar ilmu kiroat. Kan gitu. Dari 7 kiroat aku udah hafal, tahu aku misalkan, contoh ke Turki aku ke Turki pergi. Wadduha kata dia. Ini surah Ad-Duha. Cuman dialeknya begini. Karena mereka nggak bisa katakan huruf H, ya, mereka bervokalnya he. Wadduha sama kayak bacanya. Aku bisa mengikuti kiraatnya dia. Wadduha walaili idza saje, kan gitu. Sama bacaan kami. Ke Zimbabwe pun aku kalau ada Al-Qur'an sama. Kan pernah orang Zimbabwe itu baca Quran kan? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, kata orang Zimbabwe, sama bacaan kami. Gitu loh. Itu buktinya bahwasanya Quran kami itu datangnya dari Rabbul Alamin. Kenapa bisa begitu? Karena 1500 tahun yang lalu sampai detik ini kami konsisten dengan original teks kami. Dan ketika diterjemahkan di suatu negeri, cair dong, diberkiat tidak kemana. Dan original teks kami di setiap negeri itu tetap eksis meskipun diterjemahkan dengan bahasa negeri itu gitu loh. Kalau kalian kan nggak ada original teksnya,
Makanya aku bilang, bisa jadi ketika itu Yesus dalam bentuk bahasa Aramaik berkata makan, tertulis dalam bahasa Yunani tidur, sampai di bahasa Indonesia berenang. Bisa jadi. Bisa jadi gitu loh, karena nggak ada komparasinya. Yesus bilang makan, sampai ke bahasa Yunaninya tidur, diterjemahkan ke Indonesia berenang. Dan dia nggak berupaya mencari tahu itu. Cair dong, diperkirakan. Makanya ketika kalian pun membaca, kami mendengarkan kalian seperti begini. Ya kan? Orang Aramaik ketika mendengar kau membaca yang kau sangkakan perkataan Yesus yang menggunakan bahasa Aramaik dan dia orang Yahudi, orang Aramaik akan mendengarkan kau bacaanmu itu gini. Konon orang Yunani gitu loh. Oke, di Yunani itu ada Yohanes 14 nomor 6. Cair dong. Oke, dalam original teks Yunaninya ada Yohanes 14 nomor 6. Tapi ketika kau membacanya, orang Yunani mendengarnya habis itu orang Yunani bilang, kau baca apa bro, katanya. Tapi kalau kami, kitab kami bahasa Arab, ketika kami bacakan pun di Arab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang Arab dengarnya si Faruk baca Al-Fatihah. Si Faruk baca Al-Fatihah. Orang Zimbabwe yang ada pada dia Al-Quran, dia pun tahu si Faruk baca Al-Fatihah. Di negeri manapun di mana di situ ada Islam dan juga Quran, orang akan tahu si Faruk baca Al-Fatihah. Tapi kalau kalian yang baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sampai di Yunani, terus kok komplit. Ini people yang ku baca loh, yang dimana original teksnya itu adalah bahasa kalian, bahasa Yunani. Kau bilang datang orang Yunani yang ngomong sama kau pakai bahasa Yunani. Bingung kau kan? Sebenarnya kalian sedang bermusyawarah di situ. Cuman karena bahasamu dengan bahasa orang Yunani tadi berbeda, aku mendengarnya kalian berantem. Itulah artinya kau nggak ngerti apa yang kau baca. Sudah kau membaca tulisan, tapi kau nggak ngerti apa yang kau baca ini. Bukan hanya kau yang baca nggak ngerti, orang yang mendengarkan pun nggak ngerti apa yang kau bilang. Seakan-akan kau seperti orang tidur lagi ngomong, ngigo. Itu bukan hinaan, Dinda. Ini bukan hinaan. Gitu loh. Ini ada dasar ilmunya. Ustaz Dio bisa menjelaskan nanti dasar ilmunya, guna mengasah akalmu supaya kau bisa menggunakan akalmu, supaya kau lebih berakal. Tapi capek aku menjelaskan, tinggal rambut yang nampak. Oke, kita naikkan lagi yang lainnya ya.
Ada siapa ini? Ada si Firman. Coba. Kalau menarik kalian rasa teman-teman narasi Bang Farouk itu kalian rekam bikin foto sama videonya, nggak apa-apa teman-teman. Oke. Pelaran ini, selamat bergabung pelaran ini. Pelaran ini. Oke, Firman, selamat bergabung Firman. Tidak bermanfaat argumenmu bagi orang Longor, iya gak bermanfaat. Firman, itu bukan menghina lu, Ten. Ketika kami menyampaikan kebenaran ke kau, sampai sama kau hinaan, cobalah. Gimana ya kau? Bener kan? Kitab kalian itu tidak pernah berdampingan dengan original teksnya, bener kan? Dan kalaupun original teksnya berdampingan dengan terjemahan kitabmu, Yesus itu tidak berbicara dengan bahasa Yunani kan? Bener kan? Karena dia Yahudi bukan Yunani. Orang bilang pula aku menghujat. Nanti Polda. Aku cuma mengingatkan. Sampai di kau tuh jangan anggap sebuah cacian. Gitu loh. Ya kan? Damai. Aduh, kita naikkan dulu lagi ya. Ada Amrin Put. Amrin, selamat bergabung Amrin. Selamat bergabung Bang. Waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang? Nggak ada Bang, aku dengar dari bawah aja. Oh ya, siap Bang. Nyimak di bawah dulu Bang ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Desember 24. Halo, Des 24. Des 24. Des. Cerita tentang ini Bang, siapa ini? Ini Bang apa ini? Bang Opu tahu, Yusuf 90 tahun, Mario 12 tahun gitu kan. Itu lucu itu. Kan si Opung pandai kali ngambil kesempatan si Opung. Aku bermimpi didatangi malaikat, diperintahkan malaikat aku untuk menikahinya, katanya. Pandai kali Opung. Pandai kali ngambil kesempatan kok ya, Bu. Opung yang 90 tahun pakai tongkat, ngaku-ngaku didatangi malaikat, disuruh malaikat dia mengawini anak kecil umur 12 tahun tuh. Gimana sih Opung bukan nabi tapi didatangi malaikat gitu. Kalau zaman sekarang ada opung-opung yang kayak gitu, mimpi dia ngaku-ngaku mimpi didatangi malaikat dan dia diperintahkan untuk menikahi anak-anak umur 12 tahun, kalian percaya nggak weh? Percaya nggak weh? Jujur kalian weh? Percaya nggak kalian weh dia mimpi didatangi malaikat itu? Percaya nggak kalian weh? Percaya nggak? Kita kan langsung bilang gini nah, andai kan ada opung-opung yang ngeklaim kayak gitu, langsung kita bilang gini, ala Pong, jangan kau pakai ilmu gitu Pong, aku pun mau Pong. Ngeri kali ilmu kau bawa malaikat ke Pong. Cuman adik-adik otak nggak mau mikirkan sampai ke situ. Mana mau dia berpikir logika kayak gitu, mana mungkin lah. Masa opung-opung 90 tahun datang malaikat? Apa manfaat dia buat perjuangan kehamilannya Maria? Apa manfaatnya? Jalan aja udah pakai tongkat dia kok. Zeki, selamat bergabung Zeki.
Halo Zeki. Zeki. Halo. Mana si Zeki nih? Tanyakan lagi yang lainnya. Ada Wir di sini. Satu-satu teman-teman ya, karena narasumber cuma saya aja. Ustadz Dio jadi perangkat mungkin. Wir, selamat bergabung Wir. Halo Wir. Halo, tap-tap layar teman-teman, biar kuat komal kita. Ini bukan anti rungkat teman-teman ya. Ini komal bukan anti rungkat. Aku berharap lah. Ya aku modal nekat buka komal itu, terus terang aja aku bilang modal nekat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, di mana kau sekarang? Masih di Medan. Iya, Cuma Medan di daerah Medan Sunggal. Ya, Medan Sunggal. Oh, enggak di tempat yang lalu. Enggak. Masih di Pangkas Tengah itu? Ya, enggak. Udah keluar situ. Karena hotel. Iya, tinggal kerjanya apa? Pangkas juga. Apa, Bang? Suaranya kecil, Bang. Di Sunggal kerjanya apa di Sunggal? Barusan tadi aku cari loker, akhirnya dapat. Besok mulai kerja barbershop. Sekarang tuh CTC. Apoy, selamat bergabung Apoy. Apoy, iya Nova. Apoy, aku tahu di ngobrol nggak sopan. Komentar. Ya, Bibel kok pernah. Aduh, udah kena kita teman-teman. Buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena kan?